kenaikannya dapat, Nah, dividennya dapat, dividennya dapat seperti tiap itu, bulan iya. malah ya. Hai, balik lagi dengan saya Wadi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pada video kali ini, saya mau membahas sesuatu yang sebenarnya sering saya bahas di channel saya, yaitu membahas tentang investasi. Tapi mungkin sebelumnya kita ngebahas tentang emas, tentang ada saham, ada sedikit tentang kripto juga. Tapi ada satu investasi yang sebenarnya ada di lingkungan kita, tapi sering kita lupakan gitu, yaitu tentang rumah. Nah, makanya saya mendatangkan salah seorang konsultan properti yang insya Allah udah malang melintang, belangan buana. Ya, intinya pengalamannya udah cukup lumayan di dunia properti. Maka dari itu kita langsung tanya-tanya ke pakarnya langsung gitu. Apa kabar Pak Dani? Namanya Pak Dani. Ya, alhamdulillah sehat Kang Wadi. Nah, ini adalah salah satu konsultan properti sekaligus teman saya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan seputar rumah atau perumahan atau apapun lah seputar rumah, saya sering nanya sama beliau gitu. Nah gini, permasalahannya kan gini. Ya, gimana Kang? Pada tahun 2022 ini kan banyak orang yang mengatakan tuh bonus demografi ya. Ya. Apa tuh namanya tuh? Ya banyak orang anak-anak di usia muda. Jadi anak-anak di usia muda itu ya milenials itu lebih banyak dibanding yang tua-tua gitulah kurang lebih. Zaman milenial ya. Zaman milenial. Jadi rata-rata sekitar umur berapa 17 sampai 30-an tuh mendominasi di negara kita gitu. Jadi kebanyakan yang muda-muda gitu. Iya, benar. Tapi sadar nggak kalau misalkan orang tua dulu itu meskipun hidup di kampung, terus kerjanya tani, ya, tapi dia punya rumah, nah itu punya sawah, punya kebun apapun lah gitu, banyak. Sawahnya kan luas gitu ya. Sawahnya luas, Iya, bahkan ada yang bisa diwariskan ke anak-anaknya gitu. Benar itu. Tapi kalau sekarang tuh ya meskipun zaman udah modern, terus istilahnya investasi dari luar ke Indonesia di mana-mana, sampai lowongan kerja juga istilahnya banyak gitu, yang banyak yang kerja, penghasilannya apa namanya tuh tetap lah kayak gitulah, istilahnya mah aman gitu kan. Tiap bulan ada, tiap bulan ada masukan. Tapi kayaknya jarang banget gitu orang ngeliat orang yang istilahnya tuh kayak orang tua dulu gitu, punya rumah, punya ini, punya itu. Kadang ya gajian tanggal 30, tanggal 1 udah habis ya. Kayak gitu. Iya, nah, benar bisa. Ini sih kalau menurut saya nih, rumah itu sesuatu yang paling penting, benar nggak? Benar itu. Rumah itu merupakan kebutuhan Kang Wadi. Iya. Terutama buat keluarga lah kita. Pasti. Yang kehujanan gitu kan, kepanasan. Tapi kayak jarang yang sadar itu ya, maksudnya anak-anak muda yang apalagi yang belum menikah. Iya. Yang muda-muda lah di bawah 20 tahunan gitu. Iya. Iya, sering saya temuin itu sih di beberapa konsumen gitu kan. Jadi mungkin ya itu belum terkonsep untuk kedepannya gitu Kang, kayaknya. Belum ada kepikiran ke sana. Ya, belum ada kepikiran, makanya banyak sih yang konsultasi juga di sini. Nah, itu dulu salah satunya ya begitu. Jadi banyak mau ini itu, sehingga untuk mendapatkan hunian atau buat ini apa namanya kedepannya lah istilahnya, itu seringkali kebelakangan gitu. Di belakangnya. Iya gitu. Udah, yang penting saya bisa hidup dulu, bisa senang-senang dulu di masa muda, kayak gitu ya. Habisin duit lah gitu kan. Duit, iya. Tanpa memikirkan kedepannya. Sebenarnya kan dari pelajaran dulu aja bahwa rumah itu kebutuhan pokok kan ya. Kebutuhan pokok sekali itu Kang. Kayak makan gitu kan sebenarnya mah. Nah itu dia, jadi makanya kita harus dibuka mindsetnya gitu kan. Anak-anak muda sekarang itu jadi harus mulai udah terbuka gitu kan. Itu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rumah. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, untuk mendapatkan rumah itu mudah kan. Sebenarnya mudah kan. Maksudnya gimana, maksud untuk mendapatkan rumah itu maksudnya gimana? Nah terutama milenial yang tinggal di Cikarang nih. Cikarang itu kan merupakan kota industri terbesar ya di Asia Tenggara. Jadi kebanyakan itu Asia Tenggara maksudnya? Iya itu. Kota industri terbesar gitu kan, karena ada beberapa kawasan kan di Cikarang itu banyak gitu kan. Jadi apa dulu ya? Ya silakan. Bebas di sini kan.
Jadi orang dari mana-mana itu datang ke Cikarang. Ya, dari Nah, ya. itu untuk mencari kerja itu Kang. Jadi rata-rata orang yang di Cikarang itu pekerja semua. Ya, 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 ya. Ya, nah terus di Cikarang ini kita tinggal di mana? Nah, mungkin harap kita maklumi gitu kan. Kalau misalkan pas kita datang ke Cikarang, mungkin banyak yang ngekos, kontrak, Ya, kontrakan ya. Karena kedepannya belum ketahuan kita mau tinggal di sini lama atau Seberapa sebentar gitu lama, kan. ya. Iya, benar. Nah, kan tetapi yang para milenial yang udah tinggal di Cikarang 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang 5 tahun itu harus sudah saatnya mindsetnya udah terbuka gitu kan. Udah menentukan arah hidup kita ini mau di sini apa mau di kampung gitu kan. Otomatis yang sudah lama tinggal di Cikarang 5 tahun ini 5 tahun jatuhnya udah kalau karyawan tuh udah atap ya. udah karyawan tetap ya. Harusnya pikirannya berarti ada kemungkinan jadi orang sini gitu. Nah itu dia, jadi harus udah mulai bebenah lah gitu kan. Saya harus punya investasi karena kan rumah ini investasi ya. Nah iya. gitu karena selain emas sama apa lagi kan? Mas, ya banyak lah ada saham. Iya benar gitu. Deposito Ini ya. iya, salah satunya di properti ini investasi. Gitu. Kenapa bisa dibilang investasi? Karena ini rumah, ini khususnya rumah gitu kan. Nah, Tiap tahun itu harganya selalu naik. Gitu. Karena harga tanah ini kan kita bilang pergerakannya di atas inflasi. ya tiap tahun itu harga tanah itu naik gitu. Contohnya misalkan rumah subsidi gitu kan yang dari pemerintah ya. Di tahun 2010 itu harga rumahnya misalkan di angka 80 jutaan gitu. Nah sekarang udah di tahun 2022-an harga jual rumah subsidi sekarang itu udah di angka 168 juta. Jadi berarti sekitar berapa? Kurang lebih 12 tahunan. 12 tahun berarti sekitar 2 kali lipat ya? Iya itu udah 2 kali lipatnya. Kan bisa kita lihat dari situ kan. Contoh orang tua zaman dulu kan beli tanah semeter misalkan Rp2.000. Nah sekarang dijual itu udah puluhan juta. Nah seperti itu. Jadi kenaikannya itu dari segi tanahnya gitu kan. Kalau bangunan kan kita tergantung kita ininya ya, bangunnya seperti apa. Kalau bangunnya pakai emas mah lebih mahal lagi ya. Mahal gitu. Nah, bangun rumah pakai emas gitu. Kalau investasi berarti. Itu udah luar biasa lah harganya itu kan. Ya rumah paling kecil aja apalagi di daerah kota itu sekarang kan mahal maksudnya. Iya, harganya tuh mahal. Nah, gimana nih maksudnya untuk ngumpulin uang segitu aja maksudnya taruhlah harga sekarang di sini untuk rumah sederhana lah paling sederhana aja di atas 100 jutaan. Iya, benar. Mungkin di bawah 200 juta dapat ya? Dapat. Tapi kan untuk ngumpulin uang segitu tuh banyak itu gitu kan. Sebanyak itu apalagi anak-anak muda, waduh, kayaknya tuh berat banget itu berat banget gitu. Kita bisa melalui proses KPR Ramadi. Jadi iya. KPR itu kan kredit pengajuan rumah. Jadi kita kredit ke bank, kan? Nanti dari bank itu ke pihak developer nanti ngebikin rumah. Gitu. Jadi istilahnya kayak kita nyicil motor gitu ya. Benar. Kita ambil motornya yang bayarin bank. Iya benar seperti itu. Kita tinggal nyicil ke bank gitu. Nyicil ke bank gitu. Nah dengan proses seperti itu bisa memudahkan kita untuk mempunyai rumah. Jadi nggak harus nunggu kita punya uang 168 juta enggak. Nah kita tinggal misalkan punya uang 10 juta, itu udah punya rumah. Itu udah bisa. 10 juta itu kayak DP-nya gitu ya? DP buat booking gitu kan. Itu udah bisa mempunyai apa namanya hunian di Cikarang lah gitu. Iya. Tapi dengan standar yang ya layak huni gitu kan? Iya, gitu. Karena setiap developer membangun rumah itu udah terkonsep dari misalkan segi keamanannya gitu kan. Dari struktur bangunannya itu udah dirancang semua gitu. Udah ada standarnya. Iya, udah standarnya gitu. Gitu. Tapi ribet nggak sih kalau ngajuin KPR kayak gitu? Nah itu nggak ribet. Nah karena banyak di luar sana ribet nih ngajuin rumah di sini. Iya harus ada apa ya berkas persyaratannya. Iya kayak gitu. Nah itu di Cikarang ini kan banyak kerjaan nih kawasan industri. Iya. Nah itu justru memudahkan kita untuk proses KPR. Nah contoh misalkan kalau Adi kerja di PTA nih kan. Iya. Nah misalkan udah 5 tahun itu udah kalian tetap kan. Iya. Nah itu otomatis kan yang diminta dari bank itu aplikasi. Contoh misalkan aplikasinya punya SK karyawan. SK karyawan tetap. Terus NPWP, KTP kan. Untuk persyaratannya buku nikah segala macam kan SPT 21 itu dilampirin semua. Nah kalau
yang kerja di PT itu justru mudah gitu. Karena udah tersedia ya, udah disediakan sama PT juga iya, kan itu. Istilahnya kita punya aplikasi lah gitu. Jadi ya, kalau misalkan kita terbukti kita kerja di situ itu ada semacam bukti bahwa oh ini tuh layak di ACC oleh bank karena emang secara pendapatan, secara pekerjaan udah jelas Iya, gitu. jadi per bulannya itu udah tetap gitu. Misalnya sekian kan UMR 5 juta itu udah ketakar gitu, dia pendapatannya sebulan 5 juta. Jadi untuk angsuran rumah pun itu insya Allah lancar gitu kan. Ya. Oke, jadi intinya tuh buat teman-teman yang maksudnya merantau di suatu daerah atau di perkotaan, kalau misalkan pengen punya rumah sebagai ya minimal hunian gitu kan, maksimal ya memang bisa dijadikan aset investasi juga kan. Iya benar. Kalaupun harus balik lagi ke kampung, di kota juga kan bisa dijual. Bisa dijual. Kalau bisa jangan dijual. Nah, biar itu menjadi suatu pendapatan Passive income gitu. passive income, benar. Itu dikontrakin kan. Oh iya benar ya. Iya dikontrakin. Kita di kampung punya pendapatan di kota gitu kan. Nah itu. Kalaupun suatu saat mau dijual juga kan Bisa makin itu. lama makin ini Iya, juga ya. nilai investasinya itu naik lagi seperti itu. Kayak maksudnya kayak kita beli ya kayak beli saham lah, maksudnya kita dapat nilai kenaikannya dapat, Nah, dividennya dapat, dividennya istilahnya dapat, seperti tiap itu. bulan Iya. malah ya. Tiap bulan. Oh iya bisa. Oh benar ya. Maka banyak orang yang ketemu saya gitu kan, yang tinggal di kota, tapi mereka ini saya nggak pengen beli rumah di sini misalkan, mau bikin rumah di kampung. Nah ya kan enakan di kampung, maksudnya kalau di kampung kan Betul. emang lebih murah sebenarnya secara biaya. Memang secara biaya lebih murah juga kan. Terus harga rumahnya juga mungkin lebih murah gitu kan. Lebih murah iya. Nah, dari mulai sekarang mindsetnya dirubah kan. Kita kan hidup di sini gitu Ya. kan. Entah sampai kapan kita betah di sini kan belum tahu kan. Iya. Saya tahu Kang Wadi udah berapa lama di kota di sini? Di ya 10 tahunan lah. 10 tahun. Coba waktu pas 3 tahun di sini beli rumah. Itu pasti udah jalan berapa tahun tuh? Udah mau lunas ya? Udah mau lunas seperti itu. Suatu saat Kang Wadi misalkan mau pulang ke kampung juga tinggal dijual rumahnya atau dikontrakin lagi seperti itu. Iya. Gitu. Tapi kan dulu nggak kepikiran ke sana. Nah, belum kepikiran sana berarti ya. Iya, jadi takutnya kalau ketakutan dulu itu kayak wah kalau saya nyicil rumah itu kan misalkan taruhlah kontrak 500. Iya. Rumah 800 nyampe sejuta gitu Ya. per bulannya. Mendingan kontrak gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan kontrak kan 500 cicil rumah sejuta kan ada tuh, ada selisih 500 buat main, buat jalan-jalan lah, buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi kayak gini. Nah, benar itu. Mungkin ya jiwa mudanya masih Iya, kan murah-murah gitu kan. Iya, mikirnya kan kayak gitu. Jadi ya udahlah. Lagian nanti juga balik lagi ke kampung kan mikirnya gitu. Ternyata udah lama di sini. Lama yang sekarang Iya. 10 tahunan gitu. Malah mikirnya ke kampung ngapain ya gitu. Iya. Iya. Kalau kita kerja di sini gitu kan, udah pendapatannya udah punya di kota juga gitu kan ya. Udah saatnya punya rumah di sini gitu. Dengan cara KPR tadi. Iya, dengan cara Ya kan misalkan kalau cash kan lumayan ya, maksudnya tuh pertama harganya lumayan, kedua untuk ngumpulin uang segitu juga banyak berat gitu kan. agak berat. Berarti caranya KPR. KPR. Jadi ya semua orang sih rata-rata pada KPR. Tapi kan gini, maksudnya tuh nggak semua orang di sini tuh kerja loh. Maksudnya tuh ada yang maksudnya teh ya kerja sama kerja, tapi kerjanya ada yang ojek online gitu. Ada yang dagang bubur, dagang bakso. Nah kan mereka itu meskipun kadang penghasilannya gede, iya, tapi kan nggak ada berkas yang buat ini loh bukti saya kerja, ini loh bukti saya berpenghasilan. Iya. Nah kan kayak gitu berarti susah. Berarti KPR itu mungkin untuk orang-orang yang kerja di istilahnya pabrik doang, bisa kayak perusahaan yang udah ada legalitasnya. Benar. Kalau dagang kan enggak. Iya, dagang istilahnya nggak ada aplikasinya gitu. Iya, nggak ada, kwitansi aja nggak ada. Aku beli bubur istilahnya nggak ada kwitansi, nggak ada ini. Kecuali buburnya dia udah dalam bentuk perseroan. Ya, mungkin kalau buburnya udah PT Bubur Sejahtera atau itu bisa. Iya, bisa ada kwitansi, ada apa tuh namanya penghasilan, penghasilan. Nah, maksudnya kan kalau ada ya tukang-tukang nasi uduk ya kayak gitu kan nggak ada itu. Nah, kalau yang kayak gitu ngajuinnya, maksudnya kalau pengen punya rumah terus dalam bentuk KPR, ngajuinnya kayak apa gitu ya? Iya, ngajuinnya gimana? Apakah bisa? Apa tetap nggak bisa? Harus orang-orang karyawan doang? Nah,
kembali lagi ke ini Kang. Jadi peraturan dari bank itu memang sih yang diutamain itu harus yang kerja di perusahaan kalau mau KPR. Nah terus yang kedua ada khusus buat wirausaha. Oh, ada. Iya, wirausaha ada. Itu ada poin-poinnya juga. Jadi contoh misalkan wirausahanya yang dalam bentuk mikro, misalkan ada tokonya, kita buka toko baju nih. Iya. Nah, kita bisa ajuin dalam bentuk wirausaha. Oh ya, ada aplikasinya. Iya, nanti bikin laporan keuangan, surat izin usaha, toko perusahaan kita sendiri itu bisa. Tapi kan ribet kayaknya. Maksudnya tuh orang-orang maksudnya apalagi kita lah yang maksudnya yang kayak jualan di ya bakso Oh yang didorong yang motor gitu ya atau apa ya. yang jualan ya maksudnya kecil-kecilan lah ya. Kan jangan kalau misalkan disuruh bikin apa namanya laporan keuangan kayak gitu kayaknya mundur duluan gitu. Oh iya karena mungkin ya udah pikiran ribet duluan gitu ya. Iya maksudnya kan kita juga udah kan nggak mau ribet iya udah bikin laporan keuangan segala macam dan lain sebagainya gitu. Maksudnya untuk teman-teman yang usahanya yang enggak istilahnya kan enggak ke-manage dengan baik gitu ya, enggak kayak usaha-usaha yang gede, itu gimana? Ada solusi apa tetap emang mereka tuh nggak bisa ini? Oh banyak solusinya. Yang penting ada niat itu kan untuk mempunyai rumah ada solusinya. Pertama misalkan beli rumah dari oper kredit. Oper kredit bisa ataupun misalkan beli rumah itu apa namanya kalau punya uang banyak gitu kan itu bisa beli cash gitu seperti itu. Gimana caranya kayak yang pedagang misalkan yang pedagang keliling kadang-kadang itu kan nggak punya berkas. Contoh misalkan keuangannya nggak terlalu banyak. Nah itu keuangannya nggak terlalu banyak. Ya istilahnya nggak punya uang banyak gitu kan. Ya, belum cukup. Nah solusinya bisa pakai cari rumah yang oper kredit. Yang oper kredit. Ya kalau di oper ya super cash mungkin gitu ya. Ya karena kan ini terbentur biaya. Iya benar. Oh berarti bisa cari yang oper kredit. Oper kredit solusinya. Nah kalau untuk oper kredit sendiri, jadi langsung berhubungan sama yang punya rumah kan. Itu. Jadi, iya. Misalkan saya mau ngejual rumah nih, misalkan dengan harga 50 juta. Nah kalau Adi itu bisa nawarin saya, misalkan 40 juta aja. Nah itu ya tergantung saya mau jual berapa ke Kang Adi, misalkan ya udah naiknya 45 aja gitu. Itu bisa oper kredit seperti itu. Jadi nggak melalui pihak bank. Gitu. Nah, terus nanti kan urusannya sama bank itu. Itu kan di bank atas nama yang saya bukan. Nah itu jangan khawatir, itu nanti kita transaksi itu kita bikin yang namanya PPJB. Apa PPJB itu pengikatan perjanjian jual beli. Itu nanti kita ke notaris. Itu udah berbadan hukum itu. Jadi nggak perlu yang dikhawatirkan sama si pembeli. Nah, suatu saat misalkan rumah udah dibeli sama Kang saya mau ngebuat nih. Klaim bisa dong karena ini kan karena berkas atas nama saya. Nah itu dengan adanya PPJB ini yang dari notaris itu nggak bisa. Itu karena ini udah berkekuatan hukum itu si PPJB ini. Malah nanti Kang Wadi bisa menuntut saya balik gitu kan. Itu kan tertera sama akte jual beli gitu kan. Di situ udah tertera semua. Oh berarti kalau misalkan oper kredit sifatnya ini, ya udahlah tuh lanjutin tuh rumah saya. Maksudnya tuh hanya sebatas dua arah gini. Tanpa ada pihak ketiga. Suatu saat kalau saya mau ngeklaim bisa dong ya, meskipun duit udah masuk. Iya bisa. Cuma karena berkas masih legalitas ya secara ini masih atas nama kita. Iya itu. Oh, jadi itu lebih aman lah pakai notaris.